Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat GPIB. Kita berjumpa lagi dalam program GPIB Morning Call pada hari Selasa 28 Juli 2026. Perkenalkan, saya Pendeta Rocky Samuel Karinda, saat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita yang penting di hari ini, yang akan menjadi penuntun dan juga yang akan menguatkan kita dalam mengambil berbagai sikap dan perilaku yang benar. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami memperoleh hikmat yang benar untuk membaca firman-Mu dan mengerti sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca. Saya mengajak kita membaca bersama-sama kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 21. Masih dalam perikop antikristus. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Namun kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan ini kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertama, apakah kita pernah merasa sebagai orang yang paling benar dalam sebuah perdebatan, atau mungkin kita merasa enggan untuk mendengarkan nasihat sebab bagi kita sudah tahu segalanya. Nah, seringkali tanpa kita sadari, bibit-bibit kesombongan bisa dengan mudah tumbuh di dalam hati kita. Hari ini mari kita merenungkan lagi sebuah renungan dengan tema rendah hati adalah karakter Kristus. Sesuai dengan bacaan kita 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21 yang merupakan perilaku yang berbeda dari sikap antikristus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21, Rasul Yohanes menceritakan tentang orang-orang yang keluar dari persekutuan gereja karena mereka membawa ajaran yang salah atau keliru, yang mereka disebut para antikristus. Jika kita telusuri lebih dalam, apa akar dari perpecahan dan ajaran sesat ini? Akarnya seringkali adalah keangkuhan rohani. Pada masa itu, para pengajar palsu merasa diri mereka itu lebih pintar
Mereka merasa memiliki pengetahuan rahasia yang lebih hebat daripada ajaran yang sederhana tentang Yesus Kristus di masa itu. Mereka terlalu sombong untuk percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa mau merendahkan dirinya, turun ke dunia dan menjadi manusia biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka menolak kerendahan hati dari Allah. Sebaliknya, 1 Yohanes mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah telah menerima pengurapan, yaitu dari Yang Kudus pada ayat 20 tadi. Dan jika kita mau mengakui bahwa Yang Kudus itu adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus inilah yang menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Dan tahukah kita bahwa Roh Kudus dalam memimpin hidup kita, Dia selaras dengan sikap rendah hati itu. Orang yang angkuh merasa tidak membutuhkan Tuhan, tetapi orang yang rendah hati akan belajar berkata seperti yang biasa kita dengar dalam doa Bapa Kami. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengatakan, salah satu bagiannya adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah model penyerahan diri yang seutuhnya pada bimbingan dan tuntunan dari Allah Bapa. Kerendahan hati bukanlah berarti bahwa kita ini orang-orang yang lemah atau menganggap diri kita tidak berharga. Kerendahan hati adalah kesadaran penuh bahwa segala kebaikan, kebenaran, dan kekuatan yang kita miliki murni berasal dari anugerah Tuhan, bukan hasil kehebatan kita sendiri. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna dari kerendahan hati. Walaupun Dia adalah Tuhan Allah, Dia rela lahir di palungan, melayani orang sakit, berteman dengan orang yang tersisih, menolong mereka yang lemah, rela membasuh kaki murid-muridnya, bahkan rela mati demi menebus dosa dan bagi keselamatan manusia dan seluruh ciptaan. Jadi, jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus dan telah menerima Roh Kudus-Nya, maka karakter kita juga harus semakin menyerupai dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita memahami kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu seharusnya membuat kita semakin mengasihi sesama, bukan membuat kita semakin angkuh dan merendahkan orang lain yang kita anggap tidak seperti dengan kita, memiliki pengetahuan yang lebih baik. Lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan kerendahan hati Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mari kita praktekkan sebagai pribadi yang mau mendengar dan mau ditegur. Ketika kita melakukan kekeliruan, mari kita turunkan sikap egois kita dan mau menerima masukan dari orang lain maupun teguran dari firman Tuhan. Yang kedua, mau koreksi diri mengikuti kebenaran. Jika kita berani mengoreksi diri, maka perjalanan hidup kita pasti akan searah dengan bimbingan Roh Kudus dan mengalami keselamatan yang penuh. Dan yang ketiga, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, yaitu awalilah setiap hari dengan doa sebelum beraktivitas seperti hari ini. Kalau kita mau beraktivitas, mulai bekerja, marilah kita mulai dengan doa. Kita mengakui bahwa kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang sedang kita jalani. Demikianlah renungan yang dapat kita serap di pagi ini, kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama sebagai panutan dan tuntunan kita menjalani kehidupan di hari ini dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati, selamat menjalani hari ini dengan kerendahan hati
sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui bacaan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 21. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika seringkali kami mengandalkan kepintaran kami sendiri dan menjadi angkuh. Tolong kami ya Roh Kudus untuk selalu memiliki hati yang mau diajar dan belajar. Bentuklah kami agar memiliki karakter seperti Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga hidup kami bisa menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Berkati Majelis Sinode GPIB, berkati admin program Morning Call Night Call, berkati mukul-mukul GPIB, berkati seluruh jemaat-jemaat GPIB, dan berkati setiap pribadi yang mau belajar mengedepankan sikap rendah hati dalam kehidupannya, yang dapat kita mulai pada saat ini, di hari ini, dan seterusnya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call di pagi ini. Saya Pendeta Rocky Samuel Karinda. Sampai berjumpa kembali dalam program Morning Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.